Selamat datang di episode terbaru Melaku Jatim. Saat ini saya sudah berada di Kota Malang, sebuah kota yang selalu punya cerita menarik untuk dikulik. Nah, di episode kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk menyusuri keunikan dari kuliner ini. Biasanya nih kalau di kuliner itu kan disajikannya di warung, di restoran, di tempat makan gitu ya. Tapi kalau di kuliner yang satu ini tuh menarik karena berbeda itu, yaitu disajikan di mobil Daihatsu Grand Max. Nah, seperti apa keseruannya? Tetap bersama kami, ikuti terus karena perjalanan rasa ini baru dimulai. Tribuners, sekarang aku udah sampai di Burger Fun Malang nih yang menjadi alasanku untuk datang ke Kota Malang kali ini di program Melaku Jatim. Nah, kita mau tahu lebih banyak tentang Burger Fun Malang ini. Untuk itu kita tanya-tanya dulu kali ya. Langsung ke sana ya. Halo, Mbak. Halo. Ya, mungkin perkenalan dulu kali ya dengan Cindy. Mas Cindy ya Mbak. Iya. Mas ya, ini aku tertarik banget nih Pak dengan Burger Fun Malang, soalnya kan biasanya kalau misalkan restoran atau tempat makan lah ya yang menyediakan burger, makanan seperti itu sudah ada tempatnya. Nah, ini tuh Bapak memilih Fun untuk dijadikan tempat menyiapkan sekaligus masaknya nih. Betul. Iya, betul. Nah Pak, mungkin sebelum kita jauh ke sana, aku penasaran banget karena lihat dari gambarnya menarik banget. Oh iya tuh. Iya. Oke, kalau gitu aku mau pesen satu yang best sellernya, yang rekomendasi nih. Boleh. Hawaiian ya, bisa dibuatkan Hawaiian. Oke. Ya. Saya pesen satu ya Pak. Boleh. Nah, mungkin sembari dibikinin mau ngobrol dulu tentang Burger Fun Malang. Boleh ya? Senang hati. Baik, Oke, ya. kita ngobrol dulu mungkin di dalam ya Pak. Boleh, oke. Oke. Iya Mas Cindy. Oke. Ya. Jadi begini, pada saat didirikan Burger Fun itu, saya terinspirasi yang pertama adalah bagaimana berjualan dengan memakai food truck. Karena saya melihat di beberapa negara, di negara tetangga ada di Malaysia, kemudian di Amerika itu orang berjualan dengan food truck. Dan food truck itu kaki limanya lah gitu kan. Namun tentunya food truck ini mempunyai satu keunikan. Keunikannya apa? Proses produksi maupun berjualan bisa dilakukan dalam satu mobil. Dan ini yang saya buat dengan mendesain dari mobil pick up Daihatsu Grand Max, kemudian menjadi food truck Burger Fun. Dan kami menjadi pionir di Jawa Timur. Food truck yang pertama kali yang ada di Jawa Timur adalah Burger Fun. Nah, ketika saya melihat bahwa mengapa di Indonesia tidak memakai burger sebagai satu kudapan masyarakat yang ada di Indonesia. Pertama, burger itu merupakan lambang makanan pokok. Ada karbohidrat, proteinnya mengandung karbohidrat. Ada protein, patties. Kemudian ada juga acar, pickles. Orang Indonesia makan gulai pakai acar, orang Cina makan mie pakai acar. Di burger ada acar. Kemudian ada sayur, ya ini tentunya bentuknya lettuce ya, di sayur burger itu yang original adalah lettuce. Kemudian yang mengenal lagi adalah kecap. Orang Indonesia mengenal soy sauce sebagai kecap, tapi orang Western food itu mengenal kecap itu adalah saus tomat. Ya, jadi ini adalah lambang makanan pokok lah. Jadi makanan pokok yang bisa dinikmati mulai dari ujung dunia di timur sampai ke barat. Jadi ini memang merupakan satu makanan pilihan lah. Dan ini dalam waktu yang singkat, tidak perlu harus duduk di meja, bisa dimakan sambil berjalan atau bisa dimakan dengan tidak harus formal. Ini tentunya merupakan satu pilihan lah bagi masyarakat untuk memakai burger sebagai kudapan. Mas, ini aku boleh naik? Boleh, silakan. Oke, bantu ya, permisi. Bisa? Bisa. Aduh, permisi. Oke, berarti pertama-tama untuk proses pembuatannya itu disiapkan apa dulu?
buns dulu. Buns dulu, Nah, oke. buns itu harus diolesin mentega kayak gini, harus yang Oke, rata. atas Nih, bawah berarti ya? Atas bawah. Bawah dulu deh Pokoknya ya. rata. Oke, ini aku coba. Seberapa ini? Secukupnya yang rata. Selanjutnya, Kita sambil nunggu kompornya panas, bisa diolesin mentega gini biar kita tahu kompornya panas atau enggaknya. oh I see. Terus ditumpuk langsung gini. Dua aja. Kalau Mbak Cindy mau nyoba, silakan. Mau nyoba? Boleh. Boleh. Cukup nggak ini tempatnya Cukup. tapi ya? Ini taruh. Tengah aja, Mbak. Oke, karena satu doang. Iya. Terus dibiarin aja gini. Ya dibiarin sampai diputer-puter kayak gini nggak apa-apa, biar merata. Oh, I see. Sekarang petisnya ya, Pak. Pakai mentega cuman buat ngecek panasnya sama biar nggak begitu biar nggak begitu lengket sama pennya. Ini beef. Iya, Homemade kalau ya? ini beef. Iya, kalau beefnya homemade. Beef sama chickennya juga homemade. Chickennya juga homemade. Homemade. Ini dilepas dulu atau? Dilepas ini samanya. Lepas langsung taruh. Atas bawah dulu, sama aja. Sama aja. Ntar dibahas. Satu. Satu dulu aja nggak apa-apa. Oke. Biar kita tahu. Dipenyet. Penyetnya pakai ini. Oh, mau dong, coba dong. Kenapa harus perlu diginiin? Biar lebar. Soalnya takutnya ntar mengkerut jadinya. Oh iya benar. Kalau panas dia mengecil ya. Iya. Makin panas makin mengecil dia. Hampir semua pebisnis kuliner ketika memasuki zaman COVID ya, ini pasti akan mengalami problem yang luar biasa, tantangan yang luar biasa. Satu hal yang cukup menarik adalah ketika saya hanya bisa membuka outlet ini dalam waktu 2 jam. Jam 6 sore buka, jam 8 harus tutup. Dan tidak boleh buka di siang hari pada waktu itu. Ketika hal ini terjadi, maka saya harus mencari celah atau peluang apa yang bisa didapat. Tentunya tidak semua orang ingin untuk membeli burger. Tapi ada customer burger ataupun ada pelanggan yang sangat loyal. Sehingga saya harus tahu melayani mereka bagaimana mereka ingin membeli burger. Ya, saya tentunya memberi gambaran bahwa ternyata yang membeli burger ini adalah mereka yang tidak punya problem finansial. Kemudian mereka jika diberikan produk premium tentunya akan mengejar produk itu. Dan akhirnya saya menciptakan produk-produk baru. Secara bisnis tentunya aspek finansial juga menjadi tolok ukur. Namun saya juga sekali lagi saya ada misi lain bahwa bagaimana saya melihat untuk bisa mempekerjakan, ya, membuat kru-kru saya ini juga berhasil. Jadi beberapa alumni kami ya dari Burger Fun ini ketika kembali kemudian mereka memberikan satu gambaran bahwa mereka sukses. Ya, mereka sekarang sudah berbisnis sendiri. Mereka karena punya pengalaman di Burger Fun, mereka bisa menerapkan strategi-strategi bisnis dan itu bagi saya kepuasan tersendiri. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana secara finansial, tapi secara aspek sosial saya sudah mengembangkan Burger Fun ini menjadi satu tolok ukur bagi mereka yang profesional dalam bekerja dan mereka berprestasi di kuliahnya. Itu yang saya lakukan. Pak, ini mobil Grand Max betul ya? Ya, ini Daihatsu Grand Max. Daihatsu Grand Max, Iya. tapi ini kayak beda dari Grand Max yang biasa saya lihat. Ini banyak sekali sebenarnya modifikasi yang Bapak Sabiri lakuin ya? Jadi ini awalnya dari pickup, Oke. kemudian kami desain dengan karoseri, dan ini semua memakai konsep ergonomis. Jadi semuanya serba ergonomis. Kita lihat di sini ya Mbak. Oke. Jadi memang ini adalah satu pattern yang memang dibuat untuk mengenalkan brand Burger Fun dan contoh dari produk dari Burger Fun. Kemudian kami membuat ini dengan satu konsep bahwa tinggi customer itu sudah kami ukur. Oh betul. Sehingga ketika mendapatkan pelayanan kami akan tahu bahwa ini
bisa mendapatkan pelayanan tanpa harus bersusah payah, tanpa harus meninggikan kakinya, dan semua ini bisa dibuat dengan konsep bahwa yang melayani juga tidak lelah, kemudian customer juga mampu untuk bisa berkomunikasi dengan pelayanan yang mudah. Ini yang kami buat. Pak Sabirin kan memilih food truck ini. Berarti kan apakah nantinya Pak Sabirin ada keinginan buat kayak ekspansi lagi selain yang ada di Malang ini, Pak? Ekspansi food truck tentu. Kami dulu ada 4 food truck sudah tersebar di Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Kami akan mencoba kembali. Karena memang food truck ini adalah sesuatu yang lebih efisien, lebih murah. Investasinya tidak semahal kita harus mendirikan kafe. Pak, tapi kebetulan banget nih kalau misalkan Pak Sabirin mau nambah unit Daihatsu Grand Max untuk mengembangkan Burger Fun Malang ini. Saat ini Daihatsu lagi ada promo undian umroh David, Pak. David ya Mbak, David. program David. Apa itu Mbak? Nah, program David ini kalau misalkan Pak Sabirin itu membeli Grand Max ataupun mobil dari Daihatsu lainnya, nanti Pak Sabirin akan dapat kesempatan buat berangkat umroh gitu. Alhamdulillah. Iya, jadi kalau selain bisnisnya berkembang, ada kesempatan juga buat ke tanah suci. Baik. Kami jadikan catatan, kami coba untuk pertimbangkan Mbak. Terima kasih Mbak Sini infonya. Karena menyangkut ini teknis ya, menyangkut teknis dan juga menyangkut tentang bisnis, kami sesungguhnya punya banyak pilihan pada waktu itu. Dengan berbagai merek dan tentunya kami harus menghitung kembali secara teknis apakah memang layak dan mana yang paling memberikan satu perlindungan terhadap operasional, mampu untuk melakukan aktivitas dengan mobilitas tinggi. Dan kami melihat ketangguhan beberapa merek dan kebetulan yang saya pilih adalah Grand Max. Saya memakai desainer khusus untuk bisa menciptakan bahwa Grand Max ini dari pickup bisa dipakai untuk mengoperasikan dapur berjalan. Dan itu tidak mudah untuk memilih. Dan saya bisa melakukan hal ini dengan berbagai pertimbangan. Ada berbagai merek. Salah satu keunggulan dari Grand Max adalah ketika memiliki tangki bahan bakar di depan, di bagian depan mobil. Nah, sedangkan yang lain ada di tengah ataupun di belakang. Kami melakukan aktivitas ini dengan memakai kompor ya. Tentunya ada bahaya yang harus kami perhitungkan. Kami memitigasi risiko dari kebakaran itu dengan cara memilih Grand Max. Ini salah satunya. Pak Sabirin, ini kan tadi kita sudah melihat yang di luarnya yang banyak modifikasi. Ini tapi kalau di kabinnya ini ada yang dimodifikasi untuk menyesuaikan nggak, Pak? Sama sekali tidak. Ini originalnya atau kondisi aslinya seperti ini. Kami tidak modifikasi. Namun untuk yang di belakang kami betul-betul desain yang memang untuk menyenangkan atau membuat kenyamanan bagi yang ada di dalam mobil. Oke, ini kan Pak Sabirin sudah memakai cukup lama dari 2010 ya Pak ya? Iya. Berarti berapa itu? 16 tahun ya. 16 tahun? Iya. Ya. Itu udah SMA lah berarti ya? Iya. Nah itu dari awal Pak, dari memakai sampai sekarang itu after sales-nya dari pihak Daihatsu-nya itu seperti apa Pak yang Bapak alami? Baik, jadi begini, mengapa kami memilih Daihatsu? Salah satu produk Astra itu after sales-nya yang terbaik ya. Kami bisa mendapatkan pelayanan yang prima. Kami juga mendapatkan suku cadang dengan mudah dan murah gitu kan. Sehingga kami tidak mempunyai persoalan yang sangat problem yang besar untuk bisa memakai Grand Max. Jadi Grand Max ini mudah perawatannya, suku cadangnya bisa dapatkan di mana-mana. Saya kira ini mungkin bisa dipakai untuk banyak hal ya. Karena memang ini produk Daihatsu di bawah Astra menjadikan pilihan bagi konsumen yang memang membutuhkan untuk kebutuhan baik untuk bisnis ataupun untuk pribadi, saya kira itu. Kemudian kami memang berniat bahwa kami menjalankan bisnis Burger Fun ini untuk membuat alumni-alumni. Jadi kami dibantu oleh para mahasiswa yang ada di Kota Malang. Dan mahasiswa ini tentunya sekarang sudah menjadi sarjana. Jadi karena Burger Fun ini kami sudah menghasilkan lebih dari 100 sarjana. Ini yang membuat kami merasa bahwa kami harus tetap melanjutkan bisnis ini. Dan kami tidak melihat bisnis ini dari hanya sisi bisnis, namun ada aspek sosial yang kami juga harus jadikan satu misi kami di dalam melakukan pengembangan bisnis dari Burger Fun. Ya, seperti Burger Fun, ya, It's Grill,
with love and passion. Jika Anda melakukan aktivitas usaha atau berbisnis, ya Anda harus mencintai apa yang Anda lakukan. Dan Anda harus punya passionate, Anda harus punya hasrat untuk melakukan aktivitas itu. Tanpa dua hal itu, maka mereka tidak mampu untuk bisa mengembangkan bisnis dan mereka tidak akan sustain. Mereka akan terhenti di tengah jalan karena mereka tidak mencintai bisnisnya dan mereka tidak mempunyai hasrat untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Jadi love and passion itu adalah satu kunci untuk bisa melakukan aktivitas bisnis. Ini tentunya pesan saya bagi pemula startup ataupun anak-anak muda yang ingin berbisnis. Burger itu udah jadi. Ini burger yang tadi aku buat dibantu sama Mas Rafael. Dan aku udah pengen banget menikmati lihat lelehan kejunya. Nah, sambil nanti aku menikmati, kayaknya perjalanan rasa kita di episode Pelaku Jatim kali ini harus berakhir. Tapi tenang aja, masih banyak episode selanjutnya. Tetapi Pelaku Jawa Timur. Bye-bye!